Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Shalom. Di satu hari sebelum akhir tahun 2020, malam ini tanggal 30 Desember 2020, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, mempersembahkan waktu ini untuk menyembah Tuhan dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah perenungan firman Tuhan pada malam hari ini menjadi bekal untuk kita meninggalkan tahun 2020 dan masuk ke pintu gerbang dari tahun 2021. Di awal ibadah ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan sebuah pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku
Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kami menaikkan syukur kami karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menyertai, Allah yang beranugerah di sepanjang tahun 2020 yang berat ini. Berat untuk kami, untuk kota Tasikmalaya, untuk bangsa Indonesia, dan bahkan seluruh dunia ini. Ada pandemi yang mengganggu banyak aspek kehidupan kami. Kami merasakan banyak kesusahan, kesulitan, kondisi yang tidak mudah. Tapi kami bersyukur karena ada Allah yang beserta dengan kami. Ada Allah yang terus memberkati, mencukupkan kebutuhan. Dan Tuhan, biarlah pada malam hari ini, tatkala penyembahan kami dinaikkan, puji-pujian kami dinaikkan kepada Tuhan, Engkau disenangkan. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan, biarlah perenungan firman Tuhan pada malam hari ini menjadi satu bekal untuk kami. Engkau sendiri boleh berbicara kepada kami, kepada hati dan pikiran kami masing-masing. Tuhan, terima kasih dan tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan merenungkan bersama-sama sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Mazmur nomor 90 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan untuk kita semua dan mari kita menyimak bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di kalangan masyarakat Singapura, ada 5K yang terkenal dari cara hidup mereka dan gaya hidup orang-orang di Singapura. Nah, apa itu Saudara 5K itu? Yang pertama, kiasu atau takut kalah. Kedua, kiasi, takut mati. 3, kiabo, takut istri. Yang keempat, kiabo juga tapi nadanya beda ya, saudara-saudara. Kiabo, katanya begitu nadanya. Takut nggak punya, mungkin nggak punya apa-apa mungkin ya. Kiabo. Dan kelima adalah kiacinghu, takut pada pemerintah. 5K yang terkenal dari masyarakat Singapura. Nah, saudara-saudara, dari 5K itu saya mengajak kita untuk memperhatikan satu K. Satu saja K yang paling terkenal, yaitu yang pertama, kiasu. Saudara, kiasu berarti takut kalah. Sikap nggak mau kalah. Sikap harus menang. Saudara, mereka orang-orang yang punya konsep kiasu ini, mereka jadi orang-orang yang berani korbankan banyak hal demi kesuksesan.
Yang penting saya lebih sukses daripada orang lain. Saya nggak kalah sukses dibanding orang lain. Atau karena mereka nggak mau kalah, saudara-saudara, mereka begitu ada produk misalnya handphone yang terbaru, yang paling canggih. Wah, mereka rela antri panjang demi mendapatkan produk handphone terbaru itu. Karena nggak mau kalah dibandingkan orang lain. Kalau ada mobil keluaran terbaru, mereka rela antri itu dapatkan mobil itu, yang terbaru itu. Kalau ada sale di mall atau diskon baju yang berkualitas tinggi, tapi dijual dengan harga yang lebih murah, wah, mereka ingin yang pertama, ada di antrian yang paling depan untuk bisa dapatkan produk diskon itu, sale di mall itu. Orang-orang Singapura selalu terkesan terburu-buru, kemana-mana terburu-buru, karena ingin yang pertama kali masuk ke dalam bis, ingin yang pertama kali masuk ke dalam MRT atau kereta api bawah tanah mereka. Mereka ingin yang pertama dapatkan meja di food court misalnya. Itu sebabnya kalau mereka begitu tiba di food court, mereka bisa taruh mungkin sebungkus tisu di atas meja itu, supaya kasih tanda bahwa meja itu sudah ada yang menempati. Meskipun mereka masih mungkin keliling dulu 5 menit, 10 menit untuk cari makanan atau pesan makanan. Orang tua di Singapura ingin anaknya paling pinter. Kalau bisa juara 1, ranking 1, paling unggul dibandingkan anak-anak yang lainnya. Jadi banyak orang tua yang paksa anaknya terus belajar mati-matian supaya jadi yang terbaik, ranking 1. Kenapa, saudara-saudara? Karena kiasu, takut kalah, sikap nggak mau kalah, pengen menang sendiri. Nah, saudara-saudara, dari gaya hidup kiasu ini, orang-orang di Singapura menjadi orang-orang yang terkesan sangat egois, karena mereka nggak mau kalah. Tapi pertanyaannya, saudara-saudara, kenapa mereka jadi orang-orang yang seperti itu? Kenapa mereka jadi orang-orang yang seperti itu ya, kiasu itu? Nah, saudara, dari wawancara kepada beberapa orang penduduk Singapura, mereka ada yang berkata begini, mereka kiasu atau sangat kiasu bahkan karena mereka hidup dalam masyarakat yang dapat penghargaan berdasarkan apa yang mereka capai dalam hidup ini. Makin pencapaian tinggi, maka makin dihargai oleh orang lain. Atau ada orang yang lain berkata begini, orang Singapura lain, oh, kita harus jadi orang yang kiasu, karena Singapura bisa ada sampai hari ini, ya karena sikap kiasu itu. Saudara, kita tahu ya, Singapura nggak punya lahan yang besar, mereka hanya negara dengan pulau yang nggak terlalu besar, kecil. Mereka juga punya sumber daya alam yang tidak terlalu banyak, bahkan mungkin hampir tidak ada sumber daya alamnya. Tapi karena semangat ingin menang itu, ingin jadi orang yang unggul, negara yang unggul, mereka bisa jadi negara yang maju sekali. Nah, saudara-saudara, adakah budaya ini, budaya kiasu ini juga menular juga ke kita? Budaya gak mau jadi orang nomor 2, selalu ingin jadi orang nomor 1 dalam segala hal. Saudara, saya mau coba merenungkan hal ini, saudara-saudara, dan tampaknya, saudara, sikap kiasu ini bukan hanya ada di dalam masyarakat Singapura, tapi sedikit banyak ada juga dalam diri kita masing-masing. So, kita merasa mungkin begini, betapa sia-sianya hidup ini kalau kita habiskan dengan hal-hal yang jelek. Betapa sia-sianya hidup ini kalau kita cuma habiskan dengan hal-hal yang cuma sedang-sedang aja, nggak jadi yang terbaik, nggak dapatkan yang terbaik. Sepertinya betapa sia-sianya hidup ini kalau kita habiskan dengan studi di sekolah yang biasa-biasa saja, studi di sekolah yang jelek. Betapa sia-sia. Betapa sia-sianya kalau kita menikmati hiburan di tempat yang jelek, berwisata berhari-hari di lokasi yang jelek, bisa beli baju yang bagus tapi kita pakai baju yang jelek misalnya, bisa beli mobil yang bagus tapi kita pakai mobil yang jelek. Betapa sia-sianya. Betapa sia-sianya hidup ini kalau kita punya suami yang jelek. Betapa sia-sianya kalau punya istri yang jelek. Rasanya kan sia-sia sekali hidup ini. Saudara, itulah sebabnya banyak dari kita kepingin jadi yang terbaik. Itu sebabnya kita kepingin dapatkan yang terbaik, hiburan yang terbaik, makanan yang paling enak, studi di sekolah nomor 1 yang terbaik.
pengen punya baju yang terbaik, punya mobil yang terbaik, hewan peliharaan pun harus yang terbaik, suami yang paling ganteng, istri yang paling cantik, prestasi yang terbaik di sekolah, dan seterusnya, saudara. Yang terbaik. Supaya apa? Supaya hidup ini punya kualitas, hidup ini punya makna yang tinggi. Dan salah satu utamanya, penyebab utamanya, kenapa kita pengen dapatkan yang terbaik, kenapa orang bisa jadi kiasu, karena, saudara, saya renungkan, karena kita sadar hidup ini sangat terbatas. Karena kita sadar bahwa hidup ini sangat singkat. Dan betapa sia-sianya hidup yang singkat ini kalau dihabiskan dengan hal-hal yang cuma biasa-biasa saja. Hal-hal yang cuma jelek dan gak berkualitas, tidak bermutu. Karena kita tahu bahwa hidup kita sangat singkat. Saudara, inilah yang ditegaskan juga dalam Mazmur yang tadi kita baca, yang ditulis oleh Musa. Saudara-saudara, di Mazmur ini mengatakan hidup manusia sangatlah singkat. Ada perbedaan yang jauh sekali antara Allah dan manusia. Allah kekal, manusia sangat sementara, sangat fana, sangat terbatas sekali waktu hidupnya. So, di ayat 2 kita membaca, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Saudara, Allah ada sebelum gunung-gunung dilahirkan. Allah ada sebelum bumi dan dunia ini diperanakan. Allah ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini berarti Allah tidak punya awal dan tidak punya akhir, saudara. Tapi bagaimanakah kondisi manusia? Saudara, rekor manusia dengan umur paling panjang di dunia yang tercatat dalam Alkitab adalah Metusalah, yang usianya 969, saudara, ya. 969 tahun. Hampir 1000 tahun umurnya Metusalah. Tapi ayat 4 berkata, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Saudara, bahkan masa hidup Metusalah pun, manusia yang paling panjang umur di dunia ini, di hadapan Allah cuma seperti giliran jaga di waktu malam. Saudara, apa maksudnya? Saudara, di zaman waktu Israel kuno, zaman bangsa Israel kuno, satu shift giliran jaga di waktu malam adalah 4 jam. Saudara. Setelah 4 jam itu ada gantian orang lain lagi yang jaga malam. Nah, kalau 1000 tahun seperti satu shift giliran jaga 4 jam itu di mata Tuhan, betapa jauh lebih singkatnya hidup kita, yang maksimal paling-paling bisa hidup sampai 80 tahun, 90 tahun. Saudara, rekor manusia yang paling panjang umur di zaman ini adalah seorang wanita dari Prancis bernama Jeanne Calment dengan usia 122 tahun, saudara, yang meninggal tahun 1967 yang lalu. 122 tahun. Tapi ini pun tetap tidak ada apa-apanya, saudara, dibandingkan dengan 1000 tahun. Apalagi dengan Allah yang kekal itu. Saudara, seperti apa lagi sih singkatnya hidup manusia ini? Saudara, ayat yang kelima dan keenam kita melihat, Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Saudara, umur manusia sepanjang-panjangnya cuma seperti mimpi waktu tidur. Sebentar saja kemudian selesai. Seperti rumput yang pagi tumbuh, waktu sore layu. So, kenapa sih hidup manusia singkat? Dan bagian selanjutnya saudara menjelaskan bahwa hidup manusia singkat karena dosa. Hidup manusia itu sebentar saja karena ada murka Allah terhadap dosa. Ayat yang ke-7 kita baca, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut.
Saudara jangan lupa bahwa Mazmur ini ditulis oleh Musa, orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Di sepanjang 40 tahun perjalanan di padang gurun itu, saudara, saya bayangkan kabar kematian adalah kabar yang Musa dengar setiap hari. Setiap pagi ada laporan ke Musa. Musa, si A mati, si B mati, si C dari suku ini mati, si D dari suku ini mati. Setiap mereka lanjutkan perjalanan itu di padang gurun itu, mereka selalu tinggalkan batu-batu nisan kuburan di belakang mereka. Jalur perjalanan bangsa Israel itu selama puluhan tahun itu mungkin jadi jalur kuburan terpanjang di dunia, dengan jenazah-jenazah orang Israel yang mati setiap hari selama berpuluhan tahun itu, selama 40 tahun itu. Kematian lagi setiap hari. Itulah yang kemudian dilihat Musa. Dan itulah mengapa dia mengatakan, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Saudara, karena kita manusia berdosa, akibatnya kita harus mati, tubuh ini harus mati. Akibatnya hidup kita ini harus singkat. Lalu bagaimana, saudara? Apa yang harus dilakukan dengan hidup yang singkat ini? Ayat ke-12 kita melihat firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, apa maksudnya menghitung hari-hari? Menghitung hari-hari. Saudara, ini bukan berarti kita mampu hitung tinggal berapa hari lagi kita hidup, atau berusaha meramalkan berapa hari lagi sisa hidup kita. Tapi menghitung hari ini artinya kita sadar betapa singkatnya hidup ini, betapa terbatasnya umur kita ini di bumi ini. Karena itu pakai sebaik-baiknya kesempatan yang ada. Ini namanya menghitung hari, saudara. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk sadar betapa singkatnya hidup ini. Tapi sebaliknya, setan mengajarkan kepada kita untuk berpikir masih banyak waktu. Saudara, salah satu strategi setan yang paling manjur adalah membisikkan kepada kita, santai, masih banyak waktu, kata setan. Buat apa mikirin tentang Tuhan? Santai. Ngapain mikirin tentang agama? Masih banyak waktu. Ngapain mikirin tentang surga neraka? Ngapain mikirin tentang gereja? Ngapain mikirin tentang pelayanan? Sudahlah, nanti saja, santai. Masih banyak waktu. Hidupmu masih panjang. Engkau masih muda. Habiskan waktumu dengan tunggu berapa banyak like di postingan media sosial. Habiskan waktumu dengan game-game kesukaanmu. Habiskan waktumu dengan film-film favoritmu, dengan situs-situs internet favoritmu. Habiskanlah waktumu dengan kejar kekayaan, kejar kemewahan. Santai, masih banyak waktu. Jadi itulah yang dibisikkan oleh setan, bukan? Firman Tuhan berkata bahwa betapa singkatnya waktu kita. Tapi setan berkata, masih banyak waktumu, masih muda, masih panjang hidupmu, tenang, santai. Terus jangan kita ikuti bisikan setan itu. Orang yang menghitung hari-hari adalah orang yang hidup dengan melihat setiap hari sebagai kesempatan untuk hidup, mengingat Sang Pencipta dan taat kepada Tuhan. Saudara, inilah hidup yang bijaksana. Saudara, taat kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan berarti bisa dua hal. Yang pertama, saudara, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 23 mengatakan, inilah perintahnya itu, perintahnya Allah itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Saudara mau hidup bijaksana di dalam hidup ini yang singkat ini? Saudara, percayalah kepada Yesus Kristus. Karena siapa yang percaya kepada Yesus Kristus ada janji, ada kepastian.
dia tidak akan binasa, tapi mendapatkan hidup yang kekal. Inilah hidup yang bijaksana. Yang pertama. Yang kedua, saudara, taat kepada Tuhan berarti kita taat pada firman Tuhan dalam Alkitab sebagai penuntun kehidupan kita. Firman Allah mengajarkan kita untuk hidup kudus, untuk hidup saling mengasihi, hidup melayani Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan, hidup dengan rajin bekerja. Inilah hidup yang bijaksana, saudara. So, di akhir tahun 2020 ini, mari memohon kepada Tuhan untuk mengajarkan kita menghitung hari supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Sudah menghitung hari-hari ini berarti kita sadar betapa singkatnya hidup ini. Dan karena kita sadar ini, kita memakai sebaik-baiknya kesempatan yang ada. Saudara, malam ini mari kita bersama-sama memikirkan kata kiasu tadi di awal tadi. Kiasu dengan pemahaman yang lebih positif. Tidak mau kalah, takut kalah, kepingin menang, tapi dalam pemahaman yang sangat positif. Sudah di tahun 2021 nanti, mari menjadi orang-orang yang punya sikap kiasu, tidak mau kalah, tapi dalam hal-hal ini, untuk hal-hal ini, untuk bekerja keras, bekerja dengan rajin, tidak bermalas-malasan, untuk mengejar pengenalan akan Tuhan dan terus bertumbuh dalam kerohanian, untuk beribadah dengan setia, untuk jadi suami yang mengasihi istri, untuk jadi istri yang hormat dan tunduk pada suami, untuk hidup bersekutu dan saling mengasihi dengan saudara-saudara seiman, untuk hidup yang menyenangkan hati Tuhan, untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang lain, untuk mengajak orang lain ke gereja, untuk melayani Tuhan dan melayani gereja Tuhan dengan semangat yang berkobar-kobar. Sudah dengan cara-cara inilah kita menjadi orang-orang yang menghitung hari dan punya hati yang bijaksana. Saudara-saudara, selamat memasuki tahun yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan biarlah kita tetap semangat, tetap sehat. Dalam tahun yang mungkin juga tidak mudah. Tapi biarlah tetap dalam penyertaan Tuhan. Dalam kerinduan kita terus untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.